Halo guys, video kali ini saya akan memperlihatkan cara mengganti baterai HP. Jadi bagi teman-teman yang HP-nya sudah menggunakan baterai tanam, jangan khawatir ya, karena jika baterainya rusak masih bisa diganti ya. Dan caranya sangat mudah teman-teman. Kali ini saya ada HP Redmi 5A yang mau saya ganti baterainya ya. Dan ini adalah baterai baru sebagai penggantinya. Ya, kalian tidak salah dengar, HP yang sudah baterai tanam masih bisa kita ganti ya. Oke, jadi alat yang kita gunakan adalah SIM ejector, obeng, dan ini alat pembukanya. Oke, yang pertama kita buka dulu SIM cardnya. Setelah itu langsung kita buka menggunakan alat pembukanya. Ini casingnya sudah terbuka ya. Lanjut kita lepas bautnya menggunakan obeng. Oke, setelah bautnya terlepas, kita lanjutkan mengangkat tutup mesin. Di sini ada konektor baterai yang akan kita lepas. Tinggal kita lepas baterainya. Kita siapkan baterai yang baru, tinggal kita pasang. Udah selesai teman-teman. Jadi seperti itu ya. Tinggal saat beres. Sekarang kita coba hidupkan ya teman-teman. Kita tekan tombol power. Gak hidup. Mas, ini kok nggak nyala ya? Kenapa? Ini kok nggak nyala ya? Udah diganti baterainya? Nggak nyala? Iya. Waduh, udah gantian. Ya, nih. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Lama saya tidak buat konten ya, karena saya masih fokus dengan servisan online. Jadi bagi teman-teman yang mau servis online, saya sampaikan bahwa saat ini kami masih tutup ya untuk servis online. Jadi kita lagi fokus mengerjakan antrian, insya Allah ya minggu ini semuanya udah selesai. Jadi nanti target minggu ini semuanya sudah selesai. Kemudian kita akan rapikan meja. Mohon maaf sekali nih ya, meja saya masih sangat-sangat berantakan karena memang tidak pernah saya rapikan. Saya lagi fokus dengan servisan online. Jadi nanti servisan online selesai, kita rapikan meja servis, kita tambahkan meja servis baru di sana. Jadi nanti supaya teknisinya lebih leluasa. Kemudian di Lebaran nanti kita udah santai ya, dalam arti kita nggak ada antrian servis online. Kemudian apabila ada yang bertanya kapan servis online dibuka, jujur saya belum tahu ya. Yang jelas kita target sebelum Lebaran semua sudah selesai, sudah beres. Perkara nanti setelah Lebaran kita buka servis online lagi atau tidak nanti akan kita informasikan ya. Oke, kali ini saya kedatangan HP Xiaomi Redmi 5A ini offline. Jadi masuk ke sini dalam keadaan mati total, akan tetapi usernya itu mintanya diganti baterai karena kata usernya hanya rusak baterainya, makanya datang ke sini to the point, beliau minta ganti baterai. Jadi setelah beliau minta ganti baterai, saya siapkan baterai baru, saya kasih ke rekan teknisi, digantilah baterai dengan baterai yang baru. Tapi katanya hasilnya sama, dia tetap tidak mau menyala ya. Jadi ada indikasi kerusakan pada mesin. Sempat saya cek, memang menggunakan baterai baru dia tidak menyala. Dan saya konfirmasi ke user, katanya ya silakan dicek saja bagian mesinnya, diperbaiki saja kayak gitu. Jadi sekali lagi ini adalah Redmi 5A termasuk HP jadul ya. Oke, langsung saja akan kita coba. Kita hubungkan ini konektor baterainya ya. Ini terlepas, kita hubungkan. Kita tekan tombol power. Dia tidak ada respon apapun. Coba kita hubungkan pengecasan. Seperti apa saat kita hubungkan ke pengecasan? Ada konsumsi arus 0,1 ampere. Ada konsumsi arus pengecasan 0,1 ampere, tetapi HP-nya tidak mau menyala. 0,1 hilang, 0,1 hilang. Ya, tidak stabil di 0,1, tapi 0,1 kemudian ke 0,0 dan kembali ke 0,1, hanya seperti itu terus. HP tidak mau menyala. Oke, ini baterainya memang agak sedikit kembung. Saya penasaran, akan coba lagi menggunakan baterai yang baru. Ini adalah baterai yang baru, BN34. Kita hubungkan. Kita coba tekan tombol power. Dia tetap tidak ada respon apapun ya. Sekalipun ini menggunakan baterai yang baru. Kita hubungkan pengecasan, hasilnya sama, 0,1 kemudian turun 0,0. Walaupun menggunakan baterai yang baru. Oke, kita dapat satu data atau poin ya, bahwa HP ini tidak mau menyala dan di cas hanya ada konsumsi arus 0,1 kemudian turun ke 0,0. Berikutnya saya penasaran, akan saya coba cek berapa sih tegangan baterai pada baterai HP yang baru ini. Barangkali dia baterai baru tapi tegangannya kosong, kita juga tidak tahu ya. Kita akan ukur, kita gunakan
mikroskop supaya lebih jelas saat pengukuran. Ini dia, voltase kita setting di satuan volt ya untuk mengukur tegangan. Baiklah, di sini avometer kita setting di voltase atau untuk mengukur tegangan. Kemudian ini adalah probe avometer, ada hitam dan ada yang merah. Kita akan hubungkan ke konektor baterai. Ini dia penampakan konektor baterainya ya. Kita hubungkan saja seperti ini. Kita tidak tahu mana positif mana negatif, asal kita hubungkan. Menunjukkan angka 3,8 volt. Artinya baterai ini masih bagus ya, masih terisi 3,8 volt, itu harusnya bisa menyalakan HP. Oke, 3,8 volt, namun HP-nya tetap tidak menyala, berarti fix ini permasalahan pada mesin. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan nyalakan HP menggunakan power supply. Seperti apa sih konsumsi arusnya? Kita kasih lihat, ini adalah konektor baterai. Dan kita cari konektor dari power supply yang sama. Sepertinya ini ya. Ya, ini dari power supply ya. Ini sama. Jadi ini bisa digunakan untuk menghidupkan HP. Udah ketemu? Jadi ini baterainya kita lepas. Kita hubungkan dari konektor power supply. Kita coba hubungkan. Tidak ada konsumsi arus. Artinya ini tidak konslet. Kemudian kita coba tekan tombol power. Tidak ada konsumsi arus. Tetapi power supply-nya bunyi. Tik, 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 tik. Nah, ini nggak begitu jelas ya. Coba kita tekan tombol power. Kita dekatkan mic-nya ya. Seperti itu. Jadi saat kita tekan tombol power ya, sambil kita hubungkan ke power supply itu, tidak terlihat konsumsi arus, namun power supply-nya itu bunyi. Tik, tik, tik. Atau kadang tik, 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 tik. Kayak gitu. Artinya apa? Artinya ini ada sesuatu yang konslet. Sampai power supply-nya bunyi tik, 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 tik. Seperti itu. Lah, kenapa ada yang konslet tetapi dihubungkan ke power supply, jalur ampernya tidak naik, tidak mengkonsumsi arus? Bukankah ketika HP itu konslet, saat dihubungkan ke power supply langsung mengkonsumsi arus, langsung naik jarumnya? Kenapa ini jarumnya diam? Jadi inilah yang disebut dengan short after power atau short yang bukan di jalur baterai. Ya, jadi short itu ada dua. Yang satu adalah short VBAT atau di jalur baterai. Yang kedua adalah short after power atau short setelah kita tekan tombol on. Kalau short di VBAT, kita hubungkan ke power supply, dia langsung konsumsi arus. Itu namanya short VBAT ya, baik itu short kecil ataupun full short. Ketika kita hubungkan power supply, dia langsung konsumsi arus, artinya itu short VBAT atau jalur baterai. Berbeda dengan kasus saat ini ya, kasus yang kita tangani saat ini, saat kita hubungkan, dia tidak ada konsumsi arus. Tetapi saat kita tekan tombol power, dia langsung bunyi tik 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 tik. Artinya ada konslet. Lah, kalau short yang pertama, kalau di jalur VBAT, itu tinggal kita hubungkan ke power supply, kita cari tahu yang panas di mana. Itu biasanya akan ketemu. Tapi kalau short after power, kita harus ukur komponen mana yang berpotensi konslet. Kalau sudah ketemu, kita lakukan suntik tegangan pada komponen tersebut. Nanti kita akan tahu di mana penyebab konsletnya ya. Udah apa enggak ini dipahami? Oke, langsung saja kita praktekkan ya, supaya nggak bingung ya. Ini kita akan lepas, kita akan angkat mesin, kita akan lihat kondisinya seperti apa. Kita akan lepas juga ini kaleng penutup komponennya, karena ini masih bisa dibuka dan dipasang seperti ini ya. Oh, ini sepertinya mesinnya agak bengkok, ini kalengnya agak terbuka seperti ini. Ya, benar sekali, PCB-nya agak bengkok ya. Sepertinya ini bekas jatuh atau tertekan, saya tidak tahu ya. Sampai kalengnya ini agak mengangkat seperti ini. PCB bengkok, kalengnya sedikit mengangkat. Berikutnya akan saya lakukan pengukuran. Caranya adalah kita siapkan avometer. Kita akan mencari tahu di mana komponen yang konslet. Itu kita bisa gunakan buzzer mode atau dioda mode. Kalau dioda mode ya, ini nanti kalau konslet itu akan muncul angka 0,0 seperti ini. Tapi kita kan belum tahu konsletnya di mana. Jadi kalau dengan dioda mode ini akan susah. Kita harus mengukur satu komponen, kita melihat mikroskop. Satu komponen, kita melihat mikroskop. Itu akan lebih susah. Makanya saya sarankan menggunakan mode buzzer. Ya. Jadi kalau ada konslet, dia akan bunyi. Nah, seperti ini. Ini akan lebih mudah dilakukan untuk mencari di mana yang konslet. Oke, langsung saja kita akan lakukan pengukuran. Kita akan langsung mengukur area IC power ya. Oke, kita akan ukur yang merah. Ini probe merah. Kita hubungkan ke ground. Seperti ini. Ini contohnya ground ya. Ini juga ground. Ground itu sembarang, banyak sekali ground. Dan yang hitam akan kita tempelkan ke titik yang kita ukur, kapasitor. Ini normal ya.
normalnya kalau kapasitor biasanya itu satu sisinya ini ground bunyi, satu sisinya bukan ground, ini tidak bunyi ya. Ini kategori normal. Kita akan cari tahu. Wow, langsung ketemu. Ini konslet. Wow, ini juga konslet. Konslet. 1 kapasitor, 2 kapasitor, 3 kapasitor. Wow, 4 kapasitor, 5 kapasitor, banyak sekali yang konslet ya. Perhatikan di sini. Kita ukur kedua sisi. Bunyi semua artinya konslet. Bunyi semua artinya konslet. Bunyi semua, bunyi semua, bunyi semua. Begitu kita lakukan pengukuran, langsung kita mendapati banyak sekali kapasitor yang konslet. 1, 2, 3, 4, 5 kapasitor konslet semua. Langkah berikutnya, kita akan buka skema supaya kita nggak main fitnah. Oh, ini kapasitor konslet. Belum tentu ya. Kita harus buka skema dulu. Ini dia, skemanya sudah terbuka. Kita akan buka bitmap. Mereknya adalah Xiaomi, tipenya yang kita kerjakan adalah Redmi 5A. Kita buka bitmap. Setelah kita lakukan pengukuran, kita dapati jalur di sini konslet. Wow, memang satu jalur ya. Tadi kita ukur 1, 2, 3, 4, 5 kapasitor ini konslet semua. Ternyata memang satu jalur. Dan jalurnya terhubung ke banyak komponen. Ya. Banyak sekali komponen yang terhubung dengan jalur tersebut. Saya tidak tahu ini jalur apa ya. Yang pasti terhubung ke banyak komponen. Saat kita ukur 5 kapasitor ini 1, 2, 3, 4, 5 dia konslet. Apakah berarti penyebab konsletnya antara 5 kapasitor ini? Belum tentu. Jadi potensi penyebab konsletnya ya komponen-komponen ini yang terhubung dengan jalur yang tadi ini. Bisa jadi dari sini yang konslet. Kalau sini konslet karena satu jalur dengan yang di sini ikut konslet ya. Supaya untuk lebih mudah menentukan komponen mana yang konslet, kita akan lakukan yang namanya suntik tegangan. Kita akan coba cari di daerah sinyal sini ya. Ini dia ya kalau di HP ya. Ini lilitan, ini adalah kapasitor. Kita akan ukur. Ya, benar sekali dia ikut konslet karena memang satu jalur dengan yang berada di dekat IC power itu. Langsung saja kita akan lakukan suntik tegangan. Kita siapkan solder, kita kasih flux, kita kasih timah. Ini kita gunakan timah mekanik ya. Kemudian kita hubungkan jam kawat kabel yang kita gunakan untuk melakukan suntik tegangan. Seperti ini ya. Oh iya, saya jadi ingat di video saya yang sudah lama sekali, dulu sempat ada yang komen, "Bang, kalau kapasitor itu konslet, gimana kita tahu mana jalur positifnya, mana jalur negatifnya gitu kan?" Karena saat kita ukur dengan avometer kan kedua-duanya itu ground. Nah, ini pertanyaan menarik ya. Jadi yang ground kira-kira yang ini apa yang ini gitu kan? Nah, kalau pengen mudah ya kita tinggal buka bitmap seperti ini ya. Ini artinya ground. Kalau ini yang aktif kayak gitu. Jangan ambil pusing ya. Nah, kalau semisal kita nggak punya bitmap, ya kita lihat feeling aja kayak gini. Contohnya ini kita kasih contoh ya. Ini kan ada kapasitor nih, berjejer. Kalau kayak gini, yang ground yang ini apa yang ini? Kalau semuanya konslet kan kita nggak bisa ngukur ya. Karena diukur sini ground, diukur sini ground. Kalau kita lihat seperti ini kan terhubung sini, ini kan ground. Udah jelas, ini pasti yang ground adalah yang ini ya. Jadi ini jalur aktifnya, ini adalah jalur ground. Seperti itu ya. Kalau kita tidak punya skema, itu dengan cara seperti itu bisa. Oke, kita lanjut. Ini penampakannya setelah kita jumper. Berikutnya kan kita suntik tegangan dengan power supply. Kita tidak tahu itu jalurnya itu berapa volt, kita tidak tahu ya. Akan saya suntik dengan voltase 1,8 volt saja. Ini ya, ini kabel power supply saya. Hitamnya kita tempelkan ke ground seperti ini. Merah kita tempelkan ke yang kita jumper. Ya, dia langsung naik 1,8 ampere. Berikutnya kita akan gunakan thermal kamera andalan dari FLIR One ini ya. Andalan saya masih ini, belum upgrade. Jadi ini digunakan untuk mencari komponen mana yang konslet. Kita nyalakan, kita hubungkan ke HP seperti ini, dan kita buka thermal kamera. Penampakannya adalah seperti ini ya. Kita nyalakan power supply. Wih, langsung ketemu. Menyala, jelas sekali. Kita matikan. Kita perhatikan sekali lagi. Coba kita nyalakan power supply. Ya, dia langsung kelihatan menyala. Di sini ya. Ya, sepertinya sebuah kapasitor. Sangat cepat mencari konslet menggunakan bantuan thermal kamera seperti ini. Karena kebetulan komponennya juga tidak tertutup oleh kaleng ya. Jadi sangat terlihat dengan jelas. Bang, saya nggak punya thermal kamera. Caranya gimana? Mungkin ada teknisi yang nggak punya thermal kamera ya. Nah, kita bisa gunakan rosin dispenser ini ya. Ini bisa kita gunakan kalau kita tidak punya thermal kamera. Di rosin dispenser ini kita isi dengan rosin ya. Ini adalah rosin atau siongka.
Ya, cukup. Kita tutup lagi. Kita tekan ini tombol power dari Rosin dispenser. Dia akan mengeluarkan asap ya. Asapnya ini kita akan taburkan ke komponen yang berpotensi konslet. Kalau bukan Rosin itu seperti itu ya. Tadi daerah sini yang panas. Kemudian power supply-nya kita tekan tombol power. Wih, jelas sekali. Kapasitornya ya, dia langsung basah sendiri. Itulah komponen penyebab konsletnya. Jadi kalau kita tidak punya thermal kamera, kita bisa gunakan bantuan Rosin seperti ini. Hanya saja kelemahannya itu kita harus taburi ke semua komponen yang berpotensi konslet. Jadi kurang efektif ya. Tapi kalau kepaksa ya mau gimana lagi ya. Ini dia Rosin dispenser. Harganya sekitar 100 ribuan kalau nggak salah, saya agak lupa. Oke, udah ketemu komponen yang konslet. Akan kita lepas. Ini dia tadi kapasitor yang panas. Kita akan lepas gunakan blower. Settingan panasnya itu 380. Anginnya 100. Ini kapasitor yang konslet. Kita lepas. Ya, terlepas. Dan kita akan langsung ganti aja ini ya kapasitornya. Kita carikan dari mesin bangkaian. Kita cari kapasitor yang ukurannya kurang lebih sama. Ini mesinnya kotor sekali. Dia ya, sepertinya ukurannya kurang lebih sama. Akan kita lepas. Dan kita pasangkan ke HP yang sedang kita kerjakan ini ya, Redmi 5A. Kita kasih vlog. Untuk pemasangan, settingan blowernya saya rubah. Panas 380, anginnya kita turunkan ke 45 saja. Blower perlahan. Nah, kapasitornya sudah terpasang. Kita dinginkan menggunakan kipas dulu ya. Langkah berikutnya akan kita lakukan pengukuran lagi di jalur yang tadi konslet, apakah masih konslet atau tidak. Salah satunya di jalur ini ya. Tadi jalur ini konslet, kita ukur lagi. Ini ground. Dan ini sudah tidak konslet ya. Sudah aman. Kita lepas saja ini jemperannya, sudah tidak konslet lagi. Jemperan sudah terlepas. Kita akan kembali ukur kapasitor yang berada di dekat IC power. Tadi 5 kapasitor, 1, 2, 3, 4, 5 itu konslet semua. Sekarang kita ukur lagi. Sudah tidak konslet. Sudah tidak konslet. Sudah tidak konslet. Sudah tidak konslet. Dan ya, semua kapasitor sudah normal, tidak ada yang konslet lagi. Artinya jalur tersebut sudah tidak konslet. Jadi tadi yang konslet kalau kita lihat di skema adalah kapasitor di sini. Nah, kita ukur di komponen-komponen ini akan konslet semua karena satu jalur ya. Kalau satu jalur berada di komponen yang sama, dia diukur akan konslet semuanya. Termasuk di sini. Penyebab konsletnya sudah kita buang, sudah kita ganti, semuanya sudah tidak konslet. Berikutnya tinggal kita coba rangkai ini mesin ke perangkat, apakah ada perubahan atau belum. Kita tutup dulu ya. Kita akan pasang ini baterai yang baru ya. Tadi kita ukur masih ada tegangannya. Sudah terpasang. Saatnya kita coba tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Bergetar, muncul logo Mi. Mantap. Kita tunggu apakah dia bisa sampai ke menu. Dan ya, alhamdulillah ini HP-nya sudah bisa sampai ke menu. Hanya saja ini dikasih pola. Saya nggak tahu polanya ya. Saya nggak minta pola karena kesepakatan awal itu minta ganti baterai. Jadi saya lupa menanyakan polanya ya. Intinya HP ini sudah menyala dan dia bisa sampai ke menu. Dia disentuh pun normal ya. Nanti kita lanjut ke pengecekan fungsi-fungsi yang lain. Kalau kita sudah dikasih pola ya. Jadi itulah cara saya mengerjakan HP yang konslet. Kita ganti baterai, HP-nya tidak menyala. Kita cek di mesin, ternyata dia ada konslet. Sebuah kapasitor ya. Kita lepas kapasitor yang konslet, kita ganti dengan kapasitor yang normal. Dan HP-nya sudah kembali normal. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas. Mantap.